Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan aku Heru Susanto. Baik teman-teman, kali ini aku ingin membahas sesuatu yang sangat penting ya, sangat penting, yaitu mengenai burung cockatiel ya, atau falk, atau orang sini menyebutnya juga parkit Australia, parkit Australia. Jadi kenapa aku ingin membahas burung ini guys? Jadi burung ini itu seperti yang sudah aku sebutkan di review-reviewku, burung ini tuh sangat cantik ya. Dia berjambul, pokoknya cantik lah ya. Burung ini pokoknya cantik, dan kalau dibuat free fly itu bagus sekali. Nah, cuma ya memang dia memiliki karakter yang seperti itu, yang teman-teman harus cukup intens menghandlenya ya, cukup intens menghandlenya. Dan yang aku mau bahas itu bukan masalah kemampuan dia free fly ya, kemampuan dia free fly atau kemampuan dia trik dan lain-lain, tetapi yang mau aku bahas lebih fokus pada bagaimana burung ini itu kalau teman-teman merawat dari baby sampai besar. Nah, ini banyak sekali pengalaman yang aku terima. Itu intinya apa ya, khawatir gitu loh, khawatir karena tidak sedikit orang yang mengeluh bahwa yang merawat burung ini rata-rata itu jadi dalam proses perjalanannya, misalkan dia membeli baby bulu jarum, terus sampai bulunya sudah apa ya, mulai terlihat penuh, ekornya sudah mulai memanjang, tetapi di akhir-akhir itu burung itu justru tiba-tiba nyilet ya, tiba-tiba nyilet atau kurus, pokoknya dadanya itu kurus seperti pisau itu, kurus kering. Nah, ini sering dialami, tidak hanya satu atau dua. Jadi bahkan peternak-peternak pun, peternak burung ini pun itu juga khawatir dan tidak jarang mengalami peristiwa serupa. Jadi burung waktu baby itu terlihat tampak sehat, tapi ketika sudah mulai mau dewasa, tiba-tiba burung itu kurus ya, terus pada akhirnya ya kayak gitu, tidak tertolong. Pokoknya iya wes, burung ini tuh betul-betul beda lah ya, beda. Kehati-hatiannya dalam merawat burung ini tuh beda. Jadi kasus seperti ini tuh sering dialami. Bahkan di kota ini pun, aku waktu beli ya. Jadi sekarang aku ingin menunjukkan ke teman-teman itu aku tidak beternak, tapi aku beli B3 baby falk sekaligus. Ya. Usia 4 hari. Ya, 4 hari. 19 tanggal 19 tak. Oke. Pagi hari 2:30 ngeloloh baby burung. Ini matanya. Matanya baru mulai buka ini. Nah, ini juga gitu, 2 jam sekali, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Sudah besar. Ini kapan hari masih merem, sekarang sudah terbuka lebar. Ini bentar lagi terbang. Ini jantan, ini betina. Dan ini apa ya, belum tahu, aku lihat lagi nanti. Oke. Dan sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, aku merawat burung jenis ini cockatiel itu sudah lama. Jadi kurang lebih tahun 2014. Jadi aku memang kali pertama aku membeli itu pertama ada di videonya. Kalau teman-teman lihat di channel ini, video yang
yang awal-awal itu ada. Terus setelah itu di tahun 2014 itu pula aku ternak ya, aku ternak. Jadi aku ternak burung ini, dan aku juga melolok baby kecil juga. Jadi ya sebenarnya aku juga merawat itu dari 2014, cukup lama juga sih. Tapi ya tidak terus-terusan. Hal-hal yang perlu diketahui teman-teman untuk merawat ini itu yang pertama ya, teman-teman pastikan bahwa burung yang teman-teman beli itu dalam keadaan sehat ya. Baby Falk ini dalam keadaan sehat, baby cocktail ini dalam keadaan sehat, itu teman-teman beli ya. Walaupun sebenarnya yang sering terjadi itu sudah sehat, badan gemuk, tapi prosesnya lama, ujung-ujungnya ya kayak gitu ya, sakit tidak tertolong. Ini sering terjadi, makanya aku buat video ini. Nah, yang pertama teman-teman pastikan dulu yang pertama ya, burung baby cocktail yang teman-teman mau beli itu benar-benar keadaan sehat. Yang berikutnya, kalau baby teman-teman harus menyiapkan penghangat ya, penghangat. Nah, aku ingin menunjukkan ke teman-teman, selama ini aku menggunakan penghangat ya, atau orang menyebutnya inkubator ya, atau sebenarnya ada istilah brooder itu yang lebih tepat. Lebih tepatnya harus ada angin-angin untuk mengeluarkan, terus pengaturan kelembapan kayak gitu. Tapi aku ingin menunjukkan penghangat yang sederhana yang aku gunakan. Teman-teman bisa lihat video berikut ini. Nah, kayak gini guys, inkubator sederhanaku. Ini di dalamnya ada baby. Nah, teman-teman bisa lihat kayak gini. Ya, baby. Nah, ini alasnya teman-teman. Ya, alasnya ini harus sering diganti ya. Jadi harus kering karena ini ada penghangatnya. Ini ada penghangatnya, bolam 5 watt. Dan tentunya di dalamnya ini kan harus kering guys. Kalau ini serbuk kayunya kalau basah harus segera diganti. Nah, ini harus segera diganti. Ini harus segera diganti karena jika tidak diganti dia basah, kena kotoran baby ini, kalau kena panas dia malah lembab, itu bisa menyebabkan penyakit. Baik mulai jamur, bakteri, virus, itu bisa kayak gitu. Makanya harus bersih, kering. Nah, seperti itu teman-teman ya. Penghangat sederhana, aku menggunakan tempat yang biasa digunakan untuk kayak sejenis tank, untuk kayak akuarium. Biasanya aku gunakan itu untuk reptil. Aku gunakan dari dulu sampai sekarang, aku gunakan kotak itu. Jadi kotak itu juga cukup lama guys. Jadi intinya teman-teman, di tempat baby itu harus kering ya, harus kering. Oke teman-teman, jadi kayak gini. Oke, aku sudah tunjukkan ke teman-teman. Ini 2, jadi teman-teman bisa lihat, ini fokus ke sini aja, ke baby aja. Aku tunjukkan, ini ada 2 baby cocktail. Nah, kalau teman-teman lihat, ini keduanya ini mata merah semua. Jadi ini jenis lutino. Jadi jenis lutino. Nah, ini dulu kecil guys. Teman-teman bisa lihat ya, kecil. Dan aku katakan kan 3. Ini yang masih kecil-kecil. Ini masih kecil-kecil. Teman-teman bisa lihat. Nah, masih kecil-kecil. Ini saatnya dia makan. Oke, kayak gini ya. Nah, yang satunya teman-teman bisa lihat. Nah, itu dia sudah besar. Sudah besar. Halo C. Itu dia. Halo C. Oke, teman-teman, kita masukkan sini dulu karena dia karena baby cocktail itu kalau kecil dia sering gerak terus. Oke, ayo. Nah, teman-teman, aku ingin menunjukkan teman-teman ya, ini perbedaan. Terserah orang teman-teman yang mungkin banyak, teman-teman yang lain banyak berpengalaman juga. Ini aku hanya sekedar sharing pengalamanku sendiri ya, selama ini merawat ini untuk menjaga agar burung itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Karena burung ini beda ya, sekali lagi, kalau dia sudah dewasa ya, misalkan dia sudah mulai makan sendiri, dia cenderungnya aman
ya, sudah mulai aman kayak gini ya, kayak di J itu. Nah, tapi kalau masih kayak gini nah ini rawan. Justru seperti ini biasanya kasusnya kalau di usia kayak gini teman-teman. Ya. Padahal respons pet kan teman-teman, biasanya banyak sekali respons pet enggak. Burung ini walaupun respons petnya tinggi, sudah agak besar ini juga sangat rawan teman-teman ya. Kadang-kadang di usia seperti ini yang rawan. Responnya bagus, terus burungnya gemuk, tiba-tiba dia kurus, terus ya kayak gitu, tidak tertolong. Nah, lalu seperti apa? Teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat. Jadi yang pertama teman-teman, agar burung baby ini aman ya, baby cocktail itu aman teman-teman, itu pastikan alat melolongnya. Ini sangat penting. Ini berbeda dengan burung parrot yang lainnya ya. Burung parrot yang aman teman-teman bisa menggunakan sendok. Tidak lagi ya, sendok ini aman ya. Jadi dia kalau teman-teman lihat, aku tunjukkan. Oke, aku ambil dulu ini ya, akan taruh sini. Ini teman-teman sediakan ini. Nah, kalau teman-teman gini, otomatis kan teman-teman kan ini ya dulu. Loh, ini keluar dia. Oke, baby, kamu masuk dulu ya. Nanti aku kasih makan. Oke. Nah, ini sedikit. Satu. Nah, sedikit. Nah, kan kayak gini. Ya. Nah. Ini ya. Nah, teman-teman pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, risikonya memang harus kayak gini, teman-teman, harus sedikit. Nah, terus kan dia cemong, ini siapkan tisu, nah, biar dia tidak buat kotoran dan menggumpal. Ya walaupun sebenarnya tidak berbahaya, cuma kan tetap harus biar bersih gitu loh. Nah, kayak gini guys ya. Nah, yang pertama adalah sendok. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Anda bisa menggunakan ini. Ingat ya, bisa menggunakan ini. Ini yang pertama alat. Ya, alatnya kita ngomong, teman-teman bisa menggunakan spoit atau spet atau suntik. Tapi teman-teman belilah ya. Belilah yang ukurannya ini. Jadi kalau teman-teman membeli yang 20 cc atau 20 mili, biasanya ini sekarang banyak di toko pakan burung itu, atau mungkin kalau memang ada di apotek, dan ini tidak ada jarumnya. Kalau baru tidak ada jarumnya, dan ini sangat efektif. Kenapa? Karena sudah tidak ada jarumnya. Jadi teman-teman langsung gunakan ini saja. Jadi tidak perlu ditambahi, ingat, tidak perlu ditambahi ventil ya, tidak perlu ditambahi ventil ya. Dan kalau teman-teman lihat, ini alat ya. Ini alat, ini jauh lebih aman ya, jauh lebih aman. Yang pertama sendok, yang kedua teman-teman kalau nggak ada sendok menggunakan ini. Nah, teman-teman, ini pasti lebih familiar teman-teman ya, sering digunakan oleh parrot lover di sini. Dan sama-sama ada spoitnya, petnya, tetapi di custom diberi ini karet pentil ini ya. Ini fungsinya apa? Agar dia masuk dan cepat. Nah, ini keunggulannya cepat. Jadi berapa mili langsung masuk ini cepat langsung. Tetapi ini teman-teman harus menghindari ya. Harus menghindari. Kalau di cocktail teman-teman harus menghindari ini. Ini kalau aku ya, aku akan menghindari seperti ini. Jadi biasanya teman-teman menggunakan ini. Karena gini teman-teman. Oke. Karena begini teman-teman. Ini bedanya. Kalau baby cocktail itu menurut pengalaman, ini
daerah sekitar Tembolok ini sangat sensitif, beda dibandingkan dengan burung yang lainnya. Jadi kalau teman-teman memasukkan ini hingga ke tenggorokan dan tembolokannya, itu rawan dia terluka. Entah, aku nggak ngerti secara medisnya bagaimana, tetapi ini pengalaman. Jadi ketika teman-teman menggunakan ini, itu harus hati-hati. Beda dengan burung yang lainnya. Kalau ini cenderungnya tiba-tiba yang sering terjadi, tembolok ini mulai kayak luka gitu loh. Luka tapi di dalam, bisa memar merah-merah. Dan ini perlu dihindari. Akhirnya beberapa orang menggunakan jika gini diberi karet pentil gini. Tetapi aku mending nggak usah lah. Pendek lebih bahaya lagi karena nanti bisa ketelan seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Jadi aku lebih menggunakan kayak gini. Aku sangat menganjurkan kalau menggunakan sepoid atau menggunakan kayak gini, tidak menggunakan sendok. Aku menyarankan untuk menggunakan ini. Tidak perlu ada karet pentilnya. Jadi langsung, kayak langsung, ya langsung ini. Jadi gitu guys. Jadi ini bedanya baby cockatiel dengan yang lainnya. Ini lebih sensitif tembolokannya. Maka hindarilah menggunakan ini. Dan sering terjadi luka yang tidak kita ketahui. Ini menurut pengalamanku. Silahkan kalau teman-teman, oh, Om aku pernah kok, aku juga menggunakan itu baik-baik saja. Nah kalau memang seperti itu, aku mengambil jalan yang lebih hati-hati ya, yang lebih hati-hati untuk merawat baby cockatiel. Jadi hindarilah menggunakan ini. Sekali lagi hindarilah menggunakan seperti ini, ada karet pentil ini. Walaupun pendek itu juga lebih, menurutku ya bahaya. Kenapa? Khawatirnya kalau burung sudah besar dia kesedot ini, kalau teman-teman nggak ngontrol, karena ini mudah sekali rusak ya, mudah sekali rusak dan lepas atau ini putus ini di sini karet ini mudah sekali rusak ya. Mending tidak sama sekali, tidak ada karet pentil sama sekali, jadi langsung ke sini. Jadi kalau teman-teman meloloh, lebih baik alat ini tidak masuk ke tenggorokan, jadi cukup masuk di mulutnya, mentok di area mulutnya ini saja. Jadi jangan sampai ke tenggorokan gitu. Oke ya, ini alat ya yang aman, pakai sendok atau pakai kayak gini tapi yang tidak ada karet pentilnya. Oke. Yang berikutnya teman-teman, itu masalah jumlah meloloh. Jadi jumlah makanannya. Oke ya. Nah, teman-teman lihat ya, lihat. Ini tidak ini sayangnya speknya ini nggak ada. Kurang lebih ya. Aku tidak pernah meloloh baby parrot itu lebih dari 10 cc, 10 mili. Mentok kisaran yang aku gunakan ya kurang lebih antara 5 mili sampai 10 mili. Atau bisa jadi tidak sampai mendekati 10, mungkin 5 sampai 8. Apalagi burung-burung yang kayak gini, aku nggak berani guys, nggak berani. Nah, khawatirnya kalau ini beda, sekali lagi beda. Biasanya kalau kebanyakan itu muntah. Nah, kalau sudah muntah, baby cockatiel ini jauh lebih berbahaya. Mungkin kalau lovebird, sun conure dan yang lain jenis conure lainnya, atau mungkin burung-burung yang lainnya, African grey atau burung kelas-kelas medium, Indian ringneck, mong dan lain-lain, oke lah. Kadang-kadang kalau teman-teman kan wajar kan, lovebird terlalu banyak, temboloknya besar terus muntah, itu wajar. Tetapi ini tidak berlaku bagi baby cockatiel. Kalau baby cockatiel itu sampai muntah, ini lebih berbahaya. Kadang-kadang dia khawatirnya gini, ketika dia muntah, makanannya muntah, dia kehirup juga masuk ke saluran pernafasan. Jadi ada 2 lubang. Khawatirnya dia kesedak dan akhirnya burung itu menjadi kayak batuk-batuk gitu. Ya pertama dia mau makan, lambat laun dia sudah kurus, nyilet dan bisa jadi tidak tertolong. Ya, akhirnya dia tidak mau makan. Itu yang sering terjadi. Makanya ini hati-hati ya. Teman-teman jangan lebih jadi walaupun burung ini misalkan masih mau diloloh, hentikan. Ingat ya. Hentikan sebelum burung itu benar-benar kenyang ya. Itu jauh lebih aman. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Oke, aku akan menggunakan ini. Ini guys. Nah,
dia kayak gini. Makanya ini kalau teman-teman kalau pakai, khawatirnya kalau pakai pentil itu muka sedotnya kuat. Ini baby aja kayak gini loh. Pelan-pelan. Tetap siapkan ini ya, siapkan apa itu tisu. Oke. Oke, jadi sedikit-sedikit guys, ya, jangan dikelontor gitu. Khawatirnya ini kesedak, sedikit-sedikit aja, sedikit. Nah, seperti ini kita tarik, seperti ini kita tarik, seperti ini kita tarik. Oke, kayak gitu. Atau teman-teman dari kalau masih kecil, ya mending pakai ini, pakai sendok ini. Nah, ini itu lebih aman. Pakai ini lebih aman, lebih aman. Oke. Kalau pakai ini kan untuk melatih lebih enak. Oke ya. Nah, teman-teman bisa lihat temboloknya. Nah, tembolok kayak gini. Ini yang aman. Jadi jangan sampai ini gini, karena ini sangat sensitif. Tembolok koketil sangat sensitif dibandingkan dengan burung yang lainnya. Makanya ini harus hati-hati. Aku makanya nggak pernah berani menambahi, walaupun ini coba lihat ya. Kalau teman-teman bisa lihat, dia masih tetap mau. Coba lihat. Loh, ya kan? Masih mau, dan ini aku hentikan. Oke guys ya, ingat ya, aku hentikan sebelum dia merasa kenyang. Oke, ini contoh untuk baby yang masih kecil kayak gini. Oke, ini aku masukkan ke inkubator dulu. Baik, yang berikutnya aku akan coba yang itu. Kita akan siapkan dulu, kita aduk, kita siapkan. Kalau gini, nah kalau gini aku nggak, malah kalau dewasa aku malah nggak berani banyak. Kalau agak besar ini aku malah nggak berani banyak. Oke, aku dari sini. Oke. Oke ya. Nah, oke, kita lihat ya. Pelan, sedikit tarik. Jadi ini hati-hati, ini nggak perlu masuk sampai ke tenggorokan. Jadi cukup di area mulut. Ini kan pendek. Cukup di area paruhnya dia, dalamnya, nggak sampai masuk ke tenggorokan. Dan itu pun harus masukkan. Ya, pelan-pelan menekan ini, pelan-pelan terus tarik. Jadi nggak turut-turut gitu. Khawatirnya kesedak, itu sangat bahaya. Kalau kesedak, burung itu harusnya masuk ke tembolok, tetapi pakan loloan itu harusnya masuk ke tembolok. Tetapi kalau teman-teman langsung ditekan terus, itu bisa jadi masuk di saluran pernafasan. Nah, itu sangat berbahaya. Pasti burung itu kesedak, lambat laun dia akan kurus. Nah, ya itu bahaya. Dan kalau apa obatnya? Wah, sulit itu. Oke. Oke, kayak gini. Oke ya. Ini kalau ditambah lagi, dia mau. Loh. Mau. Tetapi tetap aku hentikan. Ya, aku masukkan. Sementara sini dulu. Oke. Oke. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau yang itu yang besar, ya teman-teman kan bisa lihat videonya tadi waktu 3 burung ini aku rawat, ya, aku rawat. Kalian bisa lihat ini si C. Oke. Oke. Nah, ini si C. Halo C. Oke. Ini sudah makan sendiri, jadi aku tidak melolohnya. Kalau toh aku mau lolos sehari sekali. Tapi aku lebih menyiapkan dia pakan. Ini dari kecil dia sudah aku belajar supaya dia makin gigi-gigian. Oke ya, kita lihat. Cek.
Tuh. Ya, tuh. Ini J. Jadi kalau teman-teman lihat kayak gini. Jadi burung ini kalau toh aku mau meloloh itu sedikit dan sehari sekali. Kayak gini. Ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, sudah mau makan biji-bijian atau kalau teman-teman mau loloh ya udah gunakanlah ini. Jangan menggunakan ini ya, jangan menggunakan ini. Oke, biji aku masukkan dulu. Ini tonton. Dia jantan. Oke, dia jantan. Bagus kan? Dia jantan ini si J. Oke, J kamu masuk dulu J. Oke, kayak gitu. Nah ini pakannya si J, teman-teman bisa lihat. Oke. Nanti akan aku kupas sendiri apa sih makanan yang baik untuk burung-burung muda agar dia lebih fisiknya lebih bagus. Ini biji-bijian banyak macamnya. Jadi banyak macamnya. Nah, kayak gini. Oke, ini masuk J. Mana J? Baik, selanjutnya ya, tadi kan sudah mengenai berapa apa itu jumlahnya. Jadi nggak pernah kelewat dari 10 mili itu aku. Nah, lalu berapa kali sehari itu? Nah ini guys, kalau teman-teman lihat video waktu ini kan baby ini aku dapat itu waktu usianya mungkin antara sekitar 3 sampai 4 hari. Jadi matanya belum melek, sekitar segitulah. Aku pertama beli yang ini itu guys 2 jam sekali guys aku meloloh. Jadi sedikit lah ya, kalau sedikit ya enggak sampai 5 mili guys, sedikit, pokoknya sedikit. Temboloknya terisi itu aku sudah selesai. Kalau waktu kondisinya masih dia kecil, masih merem itu ya enggak 5 mili ya. Yang aku sebutkan 5 mili ke atas itu ya sekitar usia segini lah ya, atau agak besaran dikit mulai bulu jarum itu ya 5 sampai 10 mili. Kalau masih belum melek ya kecil itu aku sedikit sekali. Pokoknya intinya ada di sini ada isinya. Biasanya aku kira-kira, tapi nggak sampai dia kekenyalan. Jadi kalau masih matanya masih merem, aku 2 jam sekali guys. Jadi aku nggak bisa kemana-mana. Malam hari pun aku meloloh. Ingat ya, malam hari pun aku meloloh. Kalau di segini ya lumayan lah ya. Kan kalau segini aku kadang-kadang lihat kalau temboloknya habis ya aku loloh. Jadi intinya cukup kalau segini ya nggak sering-sering amat lah. Mungkin sehari dia bisa jadi 4 kali aku loloh. 4 sampai 5 kali aku meloloh kalau gini. Tapi rata-rata aku tidak pernah menghitung berapa kali sehari aku meloloh. Intinya karena aku cek dia temboloknya ini sudah habis, ya sudah aku loloh. Intinya kayak gitu guys. Dengan jumlah yang aku sebutkan tadi. Kecuali kalau sudah besar kayak gini. Nah kalau teman-teman bekerja ya, teman-teman bekerja mending merawat yang agak-agak sekian. Tapi pastikan bahwa burung itu teman-teman beli itu melolohnya tepat guys, dan dia kondisi sehat dari yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau teman-teman merawat ya kurang lebih kayak gini lah guys. Nah kalau teman-teman membeli terus teman-teman bekerja itu belilah yang usia kayak gini. Ya kayak gini agak besaran dikit lah enggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman banyak waktu kayak aku ini guys, banyak waktu, teman-teman nggak apa-apa, mau kecil mau apa nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman bekerja ya aku sarankan gini. Kalau gini itu bisa sehari 3 kali gitu loh. Sehari 3 kali itu sudah. Ya kalau teman bekerja ya pagi teman-teman loloh, sore kan teman-teman pulang itu loloh, terus nanti kalau ke malam hari. Jadi biasanya dulu aku gitu, waktu dulu aku masih ngajar, jadi ngajar, jadi guru. Aku sebelum pukul 6 itu aku loloh, terus sore pulang rumah aku loloh kayak gitu. Terus nanti 3 kalinya aku ganti malam hari guys. Aku malam hari aku lolos sedikit gitu. Jadi burung itu tetap berkembang dengan baik. Apa kayak seperti itu ya lebih bagus. Kalau teman-teman ini kayak si J, teman-teman bisa lihat. Teman bisa lihat kan dia makan
Nah, itu lebih bagus. Apakah kalau sudah makan sendiri gimana? Telat gak? Nggak ada kata telat guys. Dalam dunia parent nggak ada kata telat. Tinggal teman-teman tepat melatih. Itu intinya. Oke guys ya. Bahkan ini ada orang yang mengatakan gini, peternak. Jadi kalau ini salah satu peternak koktail ya. Itu mengatakan kayak gini. Merawat baby koktail itu orang yang kurang kerjaan. Kalau sibuk mending ada juru rawatnya, ada juru lolohnya, ada tukang loloh sendiri. Kalau peternaknya rata-rata dia mengatakan seperti itu. Orang yang merawat baby koktail agar dia mampu bertahan hidup sampai besar dan dia berkembang dengan baik, itu dirawat orang-orang yang kurang kerjaan. Oke, kayak gitu guys ya. Oke, baik. Selanjutnya, coba lihat J makan. J makan. Itu guys ya, J makan. Jadi dia makan biji-bijian. Kalau sudah makan biji-bijian ya sudah. Nggak aku loloh. Kalau tak aku loloh ya intinya membantu agar fisiknya tidak langsung drastis. Karena biasanya perubahan dari bubur lolohan ke biji-bijian itu ada fisik yang drastis, mungkin agak menyusut fisiknya ya. Tapi nanti akan pulih gemuk ketika dia sudah mulai lancar memakan biji-bijian. Dan biji-bijiannya harus yang oke. Mixnya yang oke, tidak boleh satu macam. Itu kalau hindari satu macam jenis biji-bijian. Ya, intinya kayak gitu. Dan hati-hati, betul-betul hati-hati. Intinya hati-hati merawat burung ini. Karena tiba-tiba, enak rek, sudah bisa FTM, sudah bisa terbang. Tiba-tiba, loh kok kurus, kok muntah gitu loh. Waduh, terus apa obatnya? Kalau seperti ini sulit guys. Karena kita nggak sadar burung itu bisa jadi bukan karena virus, bukan karena bakteri, bukan karena jamur. Bisa jadi kayak seperti itu. Atau bisa jadi pertama luka, penyebabnya luka, terus dia infeksi. Bisa jadi terus karena dia terinfeksi, karena dia luka tadi, terinfeksi bakteri atau apalah ya. Oke, kalau mengobati itu, daripada teman-teman mengobati, mendingan kan menghindari hal semacam itu. Jadi hindari kayak gini ya. Terus jangan sampai kekenyangan, apalagi burung yang sudah mulai terbang, FTM suweneng kan kadang-kadang dia responnya bagus. Jangan sampai kebanyakan memberi makanan. Kalau dia kesedak, ini apa obatnya Om? Nanti sudah nyilet Om, itu kenapa Om? Apa itu bukan karena nutrisi pakannya? Jadi bukan karena nutrisi pakannya, tetapi bisa jadi itu kesedak. Ya, kesedak. Makanan yang harusnya masuk ke tembolok masuk ke saluran pernapasan. Itu sama, biasanya kayak gitu. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya. Yang berikutnya, yang paling terakhir, dan tentukan pakan lolohannya memang yang bagus. Hindari pakanan burung lolohan, itu hindari memberikan makanan bayi. Ya, makanan bubur-bubur bayi. Hindari, atau hindarilah makanan lolohan parrot jenis apapun, hindari yang mengandung laktosa atau mengandung susu atau dan turunannya, hindari agar burung lebih bagus. Om, aku lo nggak apa-apa. Wah, pokoknya hindari guys, hindari ya, agar burung itu visualnya cantik, bulunya bagus. Walaupun ya burung ada yang mengatakan sudah besar, sudah. Khawatirnya perkembangannya nanti tidak bagus. Ketika ya bener, burung itu bisa besar kalau teman-teman menggunakan pakan apa itu bubur bayi. Khawatirnya burung itu tidak bisa optimal perkembangannya dan itu rawan terjangkit penyakit. Fisiknya kurang mantap, bulunya kurang bagus, imunitasnya imunnya itu kurang bagus sehingga mudah sakit. Kalau toh dia mau tumbuh nggak bisa optimal ya, dan itu hindari. Oke teman-teman, intinya berhati-hati menghindari hal-hal yang berbahaya, berpotensi berbahaya, agar burung yang kita sayangi itu sehat, berkembang dengan baik. Intinya kayak gitu guys ya. Baik teman-teman, itulah cara agar burung baby koktail bisa tumbuh sampai dewasa dan menghindari kayak tadi. Dan ini bisa digunakan untuk teman-teman yang melatih parrot lover, yang melatih burung-burung pak karena burung ini cantik dan memiliki potensi yang luar biasa. Begitu juga untuk yang beternak. Jangan takut meloloh. Jangan takut meloloh. Ya, jangan takut meloloh. Intinya hati-hati. Semoga baby koktail kita semua bisa tumbuh dengan sehat
Salam, semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan kesehatan. Assalamualaikum.